Jaya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku mempelajari masyarakat sejahtera negara kuat pada buku tema 6 subtema 3 halaman 83. Sebelum itu silakan kalian bagi kelompok dulu dengan diawali bernyanyi di sana senang.
dari Arif. 1, 2, 3, 1, 2. Sudah saya observasi tadi pembelajaran Pak Awal dan supervisi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Awal. Baik Pak, siap. Yang pertama, perasaan Pak Awal setelah mengajar diobservasi oleh saya bagaimana? Memang agak sedikit berbeda Pak. Biasanya kan kita ngajar tanpa yang memantau, kemudian ada yang memantau. Agak sedikit grogi sedikit lah, walaupun tidak banyak, tetapi ada perasaan itu Pak. Terus Pak Awal dari hasil pembelajaran tadi, menurut Pak Awal indikator pencapaiannya sudah tercapai belum? Kalau versi saya itu sudah tercapai Pak, walaupun kisaran di 80-90%. Tidak tercapai seutuhnya Pak. Tetapi kalau sekolah, ini saya guru kelas 6 ingin mengevaluasi diri tentang pekerjaan saya sebagai guru kelas. Maksud saya begini Pak, saya ingin disupervisi oleh Bapak pada tema 6 menuju masyarakat sejahtera dengan subtema 3 yaitu masyarakat sejahtera negara kuat pada halaman 83. Di mana tujuan pembelajarannya yaitu dengan kegiatan berdiskusi tentang tanggung jawab, siswa dapat menjelaskan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-harinya. Dan saya ingin di supervisinya fokus di metode Pak, di metode penyampaian saya. Apakah yang saya sampaikan sudah tepat sehingga mudah dipahami oleh siswa atau memang perlu perbaikan. Dengan tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran itu yaitu siswa memiliki motivasi untuk belajar lebih jauh. Kemudian siswa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara baik, benar, dan efektif. Karena saya akan menggunakan metode diskusi agar siswa komunikasinya lebih erat, lebih kuat, dan mampu menggiring temannya untuk percaya dengan apa yang dia sampaikan. Kemudian siswa juga dapat menjelaskan makna dari tanggung jawab, juga mampu menyebutkan bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab, dan siswa mampu mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan percaya diri. Itu barangkali Pak. Selanjutnya silakan untuk jadwal dan waktu saya serahkan kepada Bapak, kapan luangnya. Untuk saya besok pun siap Pak. Enggak. Terima kasih Pak Awal sudah saya hargai apa yang dikemukakan oleh Pak Awal, keinginan Pak Awal untuk diobservasi di kegiatan belajar mengajar di kelas 6. Sebelumnya Pak Awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu ke Pak Awal. Silakan Pak. Terkait dengan apa yang akan kita lakukan nih di observasi nanti. Yang pertama, tujuan Pak Awal ingin diobservasi itu ke saya atau di supervisi itu tujuannya itu apa? Saya ingin mengukur kinerja saya, apakah memang sudah baik atau memang perlu diperbaiki. Karena selama ini yang saya rasakan baik, tetapi versi saya kan belum tentu versi kepala atau versi yang lainnya. Dengan harapan output yang kita sampaikan ataupun hasil daripada pembelajaran ini murid kita semakin baik Pak ke depannya. Terima kasih Pak Awal, itu sangat baik sekali apa yang ditujukan oleh Pak Awal untuk melaksanakan observasi ini. Selanjutnya Pak Awal, kira-kira siswa Pak Awal siswa Pak Awal itu apa yang ingin dicapai oleh siswa Pak Awal setelah melaksanakan pembelajaran ini? Setelah melaksanakan pembelajaran ini, siswa saya targetnya dia satu harus mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi mampu membedakan berkomunikasi dengan teman, dengan guru atau dengan lainnya. Kemudian mampu memahami materi yang saya sampaikan dalam hal tanggung jawab. Kemudian mampu menyebutkan bentuk-bentuk tanggung jawab
dan mampu mengungkapkannya secara lisan dengan mempercaya diri. Itu tujuan yang ingin harapan Pak Awal, kompetensi yang dicapai Ya. oleh siswa. Dan juga metode yang saya dengar tadi kan metode yang akan dilaksanakan oleh Pak Awal adalah diskusi. Iya Pak, betul. Sejauh mana Pak Awal sudah mempersiapkan untuk metode diskusi tersebut? Apakah itu media pembelajarannya, LKPD-nya, atau lembaga kerjanya, apakah sudah dipersiapkan dengan matang oleh Pak Awal? Kalau lembar kerjanya saya menggunakan buku tema Pak. Saya menggunakan buku tema. Kebetulan buku tema adalah untuk siswa. Kemudian siswa juga nanti akan saya kondisikan menjadi beberapa kelompok kecil. Saya tidak suka dengan kelompok besar. Jadi siswa paling banyak 4 orang, harapan saya 3 gitu ya. Biar mereka punya kesempatan bicaranya lebih banyak lagi. Emang cukup baik mengelompokkan siswa jadi kelompok kecil, artinya pembelajaran nanti akan lebih bermakna. Ya Pak, harapan saya seperti itu Pak. Terus Pak Awal mengelompokkan siswa itu berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat kompetensinya atau jenjangnya atau hobinya seperti apa? Kalau saya Pak bikin kesepakatan dengan anak-anak, kesepakatan kelas. Anak mau seperti apa? Kalau kemarin saya menggunakan cara seperti ini Pak, jadi kita nyanyi bersama anak, kemudian kita setelah selesai nyanyi kita hitung 1, 2, 3. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Jadi dalam menentukan kelompok kita kasih ke anak, tidak ditunjuk si A dengan si A. Enggak, saya Pak, jadi memberikan kebebasan kepada anak. Itu pun terkadang kita tawarkan lagi mau metode seperti apa dalam menentukan. Berarti metode acak ya? Iya. Acak dengan angka yang mereka dapatkan nanti atau 1, 2, 3 seperti itu. Iya. Terus untuk tindak lanjutnya ini, pembelajaran ini sebetulnya Pak Awal konteks dengan kehidupan sehari-hari yang ingin dicapai oleh Pak Awal terhadap siswa itu apa? Harapan saya dengan menggunakan metode diskusi ini, harapan saya siswa di masyarakat maupun di rumahnya mampu mengungkapkan perasaan ataupun apa ya, harapan anak ketika ada persoalan. Maksudnya anak baik dengan orang tua maupun dengan tetangga, dia mampu mengungkapkannya, tidak dirahasiakan gitu Pak. Jadi ketika ada masalah harapannya mampu didiskusikan, kemudian harapan lebih besarnya mampu menyelesaikan suatu persoalan. Cukup baik Pak Awal, terima kasih untuk tadi waktu saya observasi juga Pak Awal sudah menawarkan ke saya kapanpun kita kira-kira kalau misalkan besok kita laksanakan observasi Pak Awal untuk pembelajaran ini, kira-kira Pak Awal sudah siap? Siap Pak, siap. Terima kasih Pak Awal kalau seperti itu. Mudah-mudahan kita memberikan kesehatan sampai besok. Amin Pak. Saya juga bisa mengobservasi Pak Awal dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir, kegiatan awal seperti nanti dengan lebih baik. Dan mudah-mudahan pembelajaran besok juga akan berjalan. Amin. Terima kasih Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua berarti ya? Tidak. Alhamdulillah. Ai, kemarin kemana Ai? Sakit. Sudah sembuh? Sudah. Jadi sekarang bisa belajar dengan baik? Baik. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Ai yang kemarin teman kita sakit sekarang sudah sembuh. Dan hari ini ya anak-anak kita akan mempelajari masyarakat sejahtera negara kuat pada buku tema 6 subtema 3 halaman 83. Sebelum itu silahkan kalian bagi kelompok dulu dengan diawali bernyanyi. Di sana senang, kemudian dilanjutkan menghitung 1, 2, 3. Nantinya kelompok 1 angka 1, kelompok 2 angka 2, dan kelompok 3 angka 3. Kelompok 1 di sana, kelompok 2 ini mundur sedikit ke belakang, kelompok 3 yang paling sebelah kiri. Paham? Baik, kita mulai nyanyi dulu. 3, 2, 1. Di mana-mana hatiku senang, di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Baik, mulai dihitung dari Arif. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Baik, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Silakan bikin kelompok. Yang ini dorong ke belakang. Dorong kursinya. Gimana, sudah selesai kelompoknya? Bayu? Kenapa? Duduk kalau sudah. Duduk. Duduk. Sudah, kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Ulangi, kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Mari sebelum memulai pembelajaran kita semangatkan dulu. Tepuk semangat. Semangat. Baik anak-anak, silahkan kamu buka halaman 83 ya, halaman 83. Sudah ketemu? Halaman 83. Subtema 3, apa judulnya? Dari kelompok 1, siapa yang membaca judulnya, Bang? Masyarakat sejahtera negara kuat. Kelompok 2. Masyarakat sejahtera negara kuat. Kelompok 3. Masyarakat
Masyarakat sejahtera negara. Baik, untuk memahami apa itu masyarakat sejahtera negara kuat, indikasinya apa? Kamu silakan dibaca, kemudian ditelaah dari gambarnya, kemudian buka halaman 84, kerjakan satu pertanyaan. Ada? Ada. Halaman 84. Apa pertanyaannya? Ulangi, yang satu orang coba angkat tangan, siapa yang mau baca? Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Baik, hari ini kita akan mencoba memahami apa yang dimaksud dengan Tanggung jawab. Kamu diskusikan bersama teman. Kamu lihat pada halaman 83, baca, kemudian lihat gambarnya, kemudian jawab. Pertanyaannya pada halaman 84. Paham? Ada yang perlu ditanyakan? Silakan kamu diskusi dulu sebelum menjawab nantinya. Bayu, kenapa Bayu? Ada apa Bayu? Dibaca dulu ya, dibaca, kemudian baru disimak, kemudian didiskusikan. Kalau jawabannya sudah ketemu, kira-kira silakan tulis di buku salah satu saja. Tulis. Kalau sudah ketemu ditulis di salah satu buku. Nanti kalau sudah diperiksa baru kita disalin bersama-sama semuanya. Ya? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 gimana? Sudah? Belum. Kelompok 3? Belum. Kelompok 2 gimana? Belum. Kelompok 3? Belum. Sudah semua ya? Sudah? Sudah kelompok 2? Kelompok 3 sudah ya? Kelompok 2 cepat. Kita akan presentasikan ya. Nanti kamu menyampaikan hasil diskusi kamu. Kemudian teman lainnya menyimak. Nanti boleh memberikan pendapat atau boleh komen lah. Boleh komen kalau bahasa sekarang. Kelompok 2 sudah ya? Sudah? Kelompok 2 sudah? Ya? Apa? Boleh? Silakan. Ya.
Ya, sudah semua kan? Sudah. Sudah. Baik, kalau gitu kita presentasikan. Kamu sampaikan hasil diskusi kamu. Kemudian nanti teman boleh menanggapi ya. Ini berbeda juga gak apa-apa. Nanti juga kita pada akhirnya akan simpulkan bersama-sama. Siapa yang mau lebih dulu menyampaikan? Kelompok berapa? Kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Baik, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, oke. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang apa yang dimaksud dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah berbuat sebagai perwujudan dari kesadaran dari kewajiban. Itu saja? Itulah hasil diskusi kelompok 3, oke. Silahkan tanggapan dari teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Ini luar biasa. Silakan, ada yang mau menanggapi dari kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2 ada tanggapan buat kelompok 3? Tidak ada? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan dari kelompok lainnya. Kelompok berapa lagi? 2. Kelompok 2. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 2. Baik, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, yes, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang apa yang dimaksud dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang untuk menanggung perbuatan yang dilakukan. Itulah hasil diskusi kelompok 2, yes. Silakan tanggapan dari teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baik, itu tadi jawaban kelompok 2. Ada tanggapan dari kelompok lainnya? Tidak ada. Jawabannya cukup bagus. Kemudian lanjut kita kelompok yang terakhir, yaitu kelompok berapa? 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, bisa. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang apa yang dimaksud dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan melaksanakan kewajiban. Demikian hasil diskusi kami dan silakan tanggapan dari teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tanggapan dari kelompok lainnya? Tidak. Kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Jawaban kalian semuanya cukup bagus, walaupun agak sedikit berbeda, tetapi prinsipnya sama, bahwa tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku. Iya, itu tanggung jawab itu seperti itu. Jadi kamu pun dalam kehidupan sehari-hari harus bertanggung Jawab. Kalau salah berarti harus minta. Kalau punya utang harus dibayar. Kemudian kalau punya janji harus dipenuhi. Kalau bersalah harus bersedia menanggung akibatnya. Umpama kalau kita datang sekolah terlambat, harus bersedia menerima kesepakatan kelas, umpama bersih-bersih di depan dan sebagainya. Silakan ditulis kesimpulannya. Tanggung jawab merupakan, silakan tulis semuanya. Tanggung jawab merupakan
kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik anak-anak, kita tadi baru saja melakukan diskusi bersama-sama membahas tentang tanggung jawab. Bagaimana kesimpulannya? Silakan kelompok 1 simpulkan. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kelompok 2. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kelompok 3. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan perbuatan atau perbuatan baik yang disengaja maupun perbuatan yang tidak disengaja. Nah, itu adalah kesimpulan daripada tanggung jawab. Jadi hari ini kamu sudah memahami apa itu tanggung jawab, kemudian apa manfaat tanggung jawab, dan bagaimana tanggung jawab itu harus dilaksanakan. Kita pembahasan tentang tanggung jawab sudah selesai. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Silakan dilihat halaman 84. Kamu baca secara seksama halaman 84. Ada anak-anak? Ada. Baik, kita tepuk semangat dulu biar semangat. Semangat. Tepuk semangat. Baik, silahkan buka halaman 84 dan baca, kemudian kerjakan halaman berikutnya. Tadi pembelajaran awal dan supervisi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Awal. Baik Pak, siap. Yang pertama, perasaan Pak Awal setelah mengajar diobservasi oleh saya bagaimana? Memang agak sedikit berbeda Pak. Biasanya kan kita ngajar tanpa yang memantau, kemudian ada yang memantau, agak sedikit grogi sedikit lah, walaupun tidak banyak, tetapi ada perasaan itu Pak. Terus Pak Awal, dari hasil pembelajaran tadi, menurut Pak Awal indikator pencapaiannya sudah tercapai belum? Kalau versi saya itu sudah tercapai Pak, walaupun kisaran di 80-90%. Tidak tercapai seutuhnya Pak. Tetapi kalau akumulasi, saya katakan mereka KKM lah, lulus KKM Pak. Soalnya Pak Awal, terus tadi kan Pak Awal di observasi, di praobservasi ingin yang difokuskan kepada metode pembelajaran tentang diskusi. Menurut Pak Awal tadi diskusi anak-anak seperti apa? Apakah hidup atau sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Pak Awal? Kalau versi saya memang diskusi tadi cukup hidup, walaupun memang ada sedikit kelemahan, diantaranya ada yang namanya si Udin itu kan masih ngobrol sama si Bayu, masih agak sedikit ngobrol, walaupun dapat saya selesaikan. Tentu harapan saya kan tanpa adanya bantuan saya sebenarnya mereka sudah fokus, tapi karena ada permasalahan itu walaupun terselesaikan, berarti saya kira itu satu kelemahan ya Pak ya. Terima kasih Pak Awal. Terus kira-kira anak-anak bisa menerima tidak dengan dengan pengetahuan yang disampaikan oleh Pak Awal? Saya pikir anak-anak memahami pengetahuan atau konsep tentang tanggung jawab yang tadi saya diskusikan bersama anak-anak. Walaupun lagi-lagi mungkin tidak seutuhnya Pak ini, mungkin capaiannya hanya di kisaran 80%-an lah. Terima kasih Pak Awal. Itu yang dikemukakan, saya berdasarkan hasil pengamatan saya, proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Awal tadi sudah cukup baik.
anak-anak juga sudah cukup antusias dan belajar karena metode yang ditawarkan atau dikemukakan oleh Pak Awal juga cukup menarik. Media pembelajaran juga sudah ada, walaupun walaupun masih perlu ditingkatkan Pak Awal. Ya, siap. Tingkatkan. Terus di pas diskusi juga pengkondisian siswa awal itu di diskusi itu harus lebih ditingkatkan lagi. Siap, Pak. Artinya ada yang masih bercanda, ada yang masih misalkan tidak mengikuti diskusi dengan baik, itu harus kita perbaiki. Ya, siap. Untuk peningkatan kebermaknaan pembelajaran. Terus tadi sudah dikemukakan kelemahan-kelemahan oleh Pak Awal yang menemukan ini kelemahannya. Tindak lanjut ke depan Pak Awal setelah tahu nih kelemahan diri sendiri di diskusi ini apa nih Pak Awal? Kalau saya dari kelemahan yang tadi saya rasakan, mungkin saya akan membuat kesepakatan kelas lagi bersama anak agar itu tidak terjadi lagi gitu Pak ya. Barangkali itu yang solusi yang saya rencanakan. Sejauh ini saya amati yang cukup baik tadi, hanya perlu penyempurnaan supaya pembelajaran lebih bermakna. Itu juga kalau misalkan di pembelajaran lain mungkin akan lebih baik, jadi supaya lebih menarik lagi, mungkin metode alat peraga pembelajaran juga lebih divariatifkan Pak. Siap Pak, siap ditingkatkan Pak. Jadi supaya anak-anak lebih penasaran dalam untuk melakukan pembelajaran. Sejauh ini cukup baik Pak Awal, hasil observasi, hasil pengamatan saya, dan mudah-mudahan itu bisa ditingkatkan agar anak-anak kita, siswa-siswi kita lebih bermakna menerima pengetahuan yang kita ajarkan, dan mereka juga bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari sesuai harapan kita semua. Iya Pak. Ada lagi yang bisa disampaikan ke barangkali terima kasih Pak ya atas koreksi, masukan dan harapannya. Mohon nanti Pak di kelas dipasang wifi Pak biar kita ngajarnya lebih nyaman lagi kalau terkoneksi dengan wifi. Biasanya kan kita melihat contoh-contoh video kegiatan kayak tanggung dan sebagainya. Saja Pak. Doanya masukannya saya catat, dan karena saya kalau kita saksikan di depan. Terus perasaan Pak Awal di observasi yang mati oleh saya bagaimana? Satu, memang di sisi lain saya agak sedikit grogi, tetapi di lain sisi ada kebanggaan tersendiri Pak, karena kita berani untuk mengundang kepala sekolah dalam rangka memberikan catatan-catatan untuk perbaikan saya khususnya, agar siswa saya lebih baik lagi daripada pembelajaran yang saya laksanakan. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya, terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Pak Awal sudah cukup baik, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi lebih bermakna, pengetahuannya lebih bermanfaat bagi mereka semua dan bagi lingkungannya. Mungkin Pak Awal setelahnya observasi ini kita akan lebih baik lagi dalam proses pembelajaran, dan Amin Pak, amin. Di samping kita buat kita sendiri, untuk rekan-rekan juga akan lebih tahu gitu kan kelemahan diri sendiri. Iya Pak. Cukup baik Pak Awal, apa yang akan dilaksanakan Pak Awal tadi dari proses pelajaran, itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau misalkan Pak Awal mau melanjutkan aktivitas lainnya, silakan untuk melanjutkan aktivitasnya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya mohon izin untuk melanjutkan di kelas Pak. Ya. Udah.